Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada tahun 1999, majalah National Geography itu menerbitkan artikel utama mengenai Abraham, hasil dari penggalian yang diadakan di Ur, delta antara dua sungai yang ada di kota Baghdad sekarang. Hasilnya adalah Abraham yang berasal dari 1800 tahun sebelum Masehi hidup dalam suasana peradaban yang sangat tinggi. Mereka sudah mengenal aritmatika, matematika, mereka sudah mengenal gerabah, mereka sudah mengenal ruko, dan dari hasil penggalian itu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin Abraham yang adalah tidak mengenal Yahweh, dia mengenal Dewa Matahari, bisa ditangkap oleh Yahweh untuk kemudian meninggalkan kemapanan hidup dan pergi ke tempat yang sama sekali tidak subur. Dengan janji yang selalu kita dengarkan dalam sekolah minggu, menjadi masyhur namanya, keturunan akan besar seperti bintang di langit atau pasir di lautan, dan akan mendapatkan tanah terjanji. Apakah ketika Abraham itu menjalankan perintah Tuhan, dia tidak berpikir? Pastilah dia berpikir. Dan iman itu bukan sesuatu yang melompat ke tengah kegelapan, atau iman itu bukan bondo nekat, tapi iman itu adalah keputusan atau buah dari seseorang setelah dia mengenal betul Tuhan. Kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Petrus yang lebih melihat iman dalam segi kemuliaan Tuhan daripada iman yang menderita. Dalam versi penginjil yang lain, sebetulnya ketika Yesus mengatakan mau menderita, Petrus itu mencegah, sekali-kali jangan terjadi pada engkau. Dan jawaban dari Yesus adalah, engkau adalah iblis. Iblis itu artinya, iblis bahasa aslinya itu adalah diabolos. Diabolos itu adalah, arti pertama adalah yang menghalang-halangi, yang membuat orang menyesal, yang memecah belah. Dengan peristiwa di gunung yang tinggi, yang dalam versi kitab suci yang lain disebut Gunung Tabor, dan Yesus menampakkan diri dalam perubahan rupa, sebenarnya mau menegaskan bahwa itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Wajah yang bercahaya, pakaian yang bercahaya, itu tidak terjadi pada Musa ketika dia turun dari Gunung Sinai untuk menyampaikan 10 perintah Allah. Memang yang penting di sini kemudian adalah kata-kata yang muncul. Inilah putraku yang terkasih. Dan Petrus yang begitu terkesima, kemudian biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau dan 1 untuk Musa dan 1 untuk Elia, menjadi lebih mendapatkan suatu penegasan, karena kata-kata inilah putraku terkasih itu juga diucapkan dan muncul pada waktu Yesus dipermandikan untuk memproklamirkan Yesus sebagai Allah. Namun Allah yang dalam versi Yesus itu kemudian diberi catatan pada akhir Injil. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Petrus dan teman-temannya tidak serta-merta memahami hal itu. Sehingga kalau kita melihat Petrus dan teman-temannya itu kemudian lari pada waktu Yesus disalibkan dan kembali ketika Yesus bangkit, itu adalah suatu proses orang beriman. Dan proses orang beriman itu jangan kemudian kita menggambarkan orang yang tidak pernah gagal atau tidak mengalami masa krisis. Kalau kita melihat Abraham, Musa, para nabi, Yesaya, Yeskiel, mereka mengalami jatuh bangun untuk beriman.
Yesaya itu sempat resign, dia tidak mau, sampai akhirnya dia kembali lagi menjadi nabi. Dan kalau kita melihat bagaimana Abraham yang mulai meragukan karena Sarah sudah tua, mana anaknya. Dan juga bagaimana Musa begitu ragu-ragu ketika dia harus memimpin bangsa Israel. Tapi keseluruhannya itu adalah proses orang beriman. Maka saudara-saudara sekalian, kalau kita ini beriman dengan jatuh bangun, janganlah itu dianggap sebagai suatu malapetaka atau kehancuran. Itu adalah saat di mana iman kita semakin hari semakin ditebalkan oleh Tuhan. Kadang-kadang bagi kita sulit untuk menerima suatu perubahan. Beriman kepada Tuhan kok seperti ini ya. Dan memang kalau orang sudah terlanjur lama dengan zona yang nyaman, tidak pernah mengalami percobaan, seperti Petrus pada waktu di gunung yang tinggi ini, maka dia mengatakan, sudah enak begini saja, yang ini aja sudah enak kok ada apa dirubah-rubah gitu. Dan kita kemudian bisa mengalami suatu krisis. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang memasuki masa Prapaskah. Masa di mana kita melihat kembali rentetan iman kita kepada Tuhan dengan berpuasa dan berpantang, dengan maksud agar supaya kita melihat apakah dengan seluruh rentetan hidup kita sebagai orang beriman, kita sungguh-sungguh tetap berani mengatakan bahwa Tuhan adalah penyelamat. Dan kalau nanti kita mengalami sesuatu perubahan hidup yang sama sekali tidak duga, apakah kita tetap berani mengatakan bahwa Tuhan adalah menyelamatkan, Tuhan adalah yang menyelenggarakan, Tuhan adalah yang selalu membuat kita bersyukur. Itu adalah suatu proses kehidupan kita sebagai seorang beriman. Jangan lupa, Maria pun mengalami jatuh bangun sebagai seorang beriman. Saudara-saudara sekalian, penampakan Yesus atau transfigurasi Yesus di gunung yang tinggi sebenarnya menegaskan kepada kita, memang ada kemuliaan, tetapi kehidupan yang nyata harus juga kita alami. Oleh karena itu Rasul Santo Paulus dengan tegas mengatakan, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Panggilan kudus inilah yang menjadi pokok dami iman kita dan siap menghadapi segala situasi. Amin. Aku percaya